Beredar video viral pendakwa Muhammad Alfian Tanjung mendukung Anies Baswedan dengan syarat, yakni memulihkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Diketahui 2017 lalu pemerintah membubarkan HTI dan melabelinya dengan sebutan Ormas Terlarang. Pasalnya HTI dinilai ingin mengganti filsafat Pancasila dengan khilafah. Pendakwa Muhammad Alfian Tanjung menyampaikan pernyataan yang mengejutkan, di mana ia menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir apabila Anies menang dalam Pilpres 2024. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Sebagai informasi, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI merupakan organisasi masyarakat atau ormas yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 dan telah dicap sebagai ormas terlarang. Lebih lanjut, Alfian juga mengaku telah bertemu dengan Anies berkali-kali. Dalam pertemuannya dengan bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan itu, Alfian secara terang-terangan menawarkan dukungannya kepada Anies. Dia menyatakan akan membantu Anies untuk memenangkan kontestasi politik 5 tahunan asalkan mau membela Islam. Kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Saya sampai saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak ada dekat sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Lebih jauh, pendakwa yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat itu mengatakan bahwa diusungnya Anies sebagai capres oleh koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS merupakan cikal bakal kemenangan khilafah. Untuk itu, Alfian pun menyerukan jemaahnya untuk membantu PKS dalam memenangkan pemilu 2024 mendatang. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Terdakwa kasus ujaran kebencian pada Presiden Jokowi, Ustadz Alfian Tanjung, dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Namun sang Ustadz kembali ditahan dengan kasus pencemaran nama baik lainnya dan dibawa ke Makobrimob Kelapa II, Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memutuskan bahwa Ustadz Alfian Tanjung bebas dari hukuman dalam kasus ujaran kebencian pada Presiden Jokowi serta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kebebasan sang Ustadz usai eksepsi yang diajukannya diterima majelis hakim. Kericuhan sempat terjadi antara anggota Ormas Islam dan tim jaksa karena Ustadz Alfian dibawa pergi tanpa prosedur administrasi di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Madaeng Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah diputuskan bebas, eksepsi kami diterima, dakwaan jaksa ditolak, dan beliau harus dibebaskan. Usai melengkapi berkas di rumah tahanan dan resmi bebas, Ustadz Alfian Tanjung kembali ditangkap dan dibawa ke markas Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik lainnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan kembali Ustadz Alfian Tanjung. Dugaan sementara sang Ustadz ditangkap atas permintaan Polda Metro Jaya terkait pengaduan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, memang beliau dilaporkan di sana oleh satu partai ya, dilaporkan di sana dengan pasal 310, 311. Kalau tiba-tiba banyak polisi tidak jelas itu di sini, kami juga khawatir ini pasti ada sesuatu.
Nah, ternyata benar. Begitu beliau sudah keluar, tepat pada pukul ini tadi, berapa? Jam 6:15, ya kan, langsung ditahan kembali dengan alasan ada perintah dari Polda Metro Jaya. Dini hari tadi, Ustadz Alfian Tanjung tiba di Jakarta. Sang Ustadz dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, sang Ustadz direncanakan menjalani pemeriksaan di gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan.